Halo, apa kabar untuk Libra? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Oke, kali ini aku mau reading untuk Libra tentang energi asmara berpasangan. Energi aku dan dia ya teman-teman ya. Sekali lagi ini sifatnya tidak semua harus resonate, ambil dari segi positifnya dan aku harap ini bisa bermanfaat buat kamu di luar sana. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan, kamu bisa cek di videoku yang lain, sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus. Energinya juga bisa terbalik dan vice versa buat teman-teman ya untuk Libra. Oke, aku cek dulu di sini. Ini untuk yang berpasangan. Energi asmara. Love yourself first. Your self-respect make you more romantically attractive. Love your self-respect ya. Oke. Kita lihat dulu di sini untuk energi di Libra. Respect terhadap diri sendiri. Atau love yourself first. Jadi kayak sayangi diri kamu sendiri. Ya. Nah, gitu ya. Jadi atau ini tentang apa? Jadi kayak banyak sih dengan hadirnya sayangi diri kamu sendiri agar pasangan kamu ini lebih sayang terhadap diri kamu. Nah ini sayangi diri kamu sendiri agar pasangan kamu ini juga lebih atraktif terhadap kamu ya. Oke, aku cek dulu di sini maknanya. Oke, energi asmara zodiak Libra terhadap pasangan di Sun, Moon, Rising, dan Venus ya untuk kamu. Energinya bisa terbalik. Oke, ada karma, ada four of swords, ada soft swords ya. Oke, aku cek dulu di sini energi asmara pasangan. Energi asmara pasangan. Oke, aku lihat ada the wheel of fortune, ada air of wands, ada two swords. Oke, love yourself first ya. Ada five of pentacle. Oke, merasa kesepian, merasa ditinggalkan, merasa apa ya? Five of pentacle ini banyak banget sih ya teman-teman. Kayak dingin ya. Oke. Aku melihat kita lihat ada cuaca dingin di sini ya. Apakah merasa memang hati kamu dingin, suasananya dingin, atau dia sedang dingin terhadap kamu, atau situasinya kayak gini teman-teman. Kita lihat ada five of wands, ada pertengkaran, ada masalah, ada pertengkaran di sini. Yang membuat di sini aku melihat ada suatu hubungan yang akan hambar. Ya, oke, aku lihat ada pertengkaran yang membuat kondisinya jadi tidak memungkinkan. Gini, five of pentacle itu kayak gini ya teman-teman. Kebetulan kamu mungkin lagi kamu membutuhkan dia tapi poor timing seperti itu ya. Jadi kayak situasinya lagi nggak tepat sekarang ini gitu loh ya. Di situasi yang nggak tepat di sini, makanya kayak sering berantem gitu ya. Oke, aku lihat dulu karena aku lihat ada karma di kamu ya. Tapi energinya bisa terbalik. Energinya sekali lagi untuk Libra, energinya bisa terbalik dan aku melihat ada karma. Aku lihat ada love yourself first ya di sini. Oke, karma. Ada apa ini? Oke, so jika memang yang di atas ini adalah kamu ya, jika yang di atas ini adalah kamu, untuk Libra di sini aku lihat ada karma. Ya, aku melihat ada situasi karena aku lihat ada five of pentacle juga di sini. Aku lihat ada love yourself first. Jadi gini teman-teman, aku melihat ada situasi di mana apakah kondisi ini akan seperti ini terus. Intinya seperti itu. Ada karma. Aku nggak tahu apa yang sudah terjadi, apa yang sudah. Karena aku lihat selalu bertengkar ya teman-teman di sini. Mungkin kamu membutuhkan dia, mungkin kamu lagi ingin menyelesaikan masalah di saat yang nggak tepat ya. Nih loh,
di saat yang nggak tepat. Aku nggak tahu nggak tepatnya kenapa, karena aku lihat ada the wheel of fortune loh di dia. Kalau situasinya tepat mungkin nggak masalah ya teman-teman, kamu membahas sesuatu. Tetapi kalau kamu ingin membahas sesuatu di saat yang nggak tepat buat dia, ini bisa jadi berantem. Nah ini loh, ya bisa jadi berantem di sini. Karena gini, aku melihat ada situasi, ada King of Cup ya teman-teman. Karena sebetulnya kalau aku melihat di posisi kamu, kita lihat ada karma itu kayak, kalau kondisinya begini-begini terus, dia bisa menarik diri dari kamu. Nah ini loh. Nah di sini kalau dengan hadirnya karma, mungkin kamu harus bisa apa? Menyelesaikan kayak mengembalikan kondisi. Kalau karma di kamu, ini kamu yang bisa mengembalikan kondisi. Karena apa? Aku melihat ada the Empress. Ya, karena aku kalau lihat di Empress, kamu sayang terhadap dia. Tetapi mungkin terlalu berlebihan. Kamu ingin mendapatkan kasih sayang dari dia, tapi mungkin itu terlalu berlebihan. Ya. Nah ini mungkin terlalu berlebihan. Four Swords ya, aku lihat dulu. Nah ini, karena aku melihat bahwa dengan hadirnya Four Swords ini sendiri, mungkin kamu merasa siapa yang benar, siapa yang salah di sini. Ya, apakah dia, apakah kamu? Di sini kayak aku melihat ada situasi kamu menekan ya, kayak pikiran kamu kayak tertekan di sini teman-teman. Karena merasa bahwa dia ini sulit untuk kamu tebak gitu loh. Karena merasa bahwa dia ini apa ya, kalau aku lihat itu pergerakannya sulit untuk kamu gimana ya, kayak sulit untuk kamu, ini bener gak sih dia kesini. Mungkin dia kayak telepon kamu, kayak dia ini, aku lagi kesini, ternyata mungkin dia nggak di situ. Atau bisa saja kita ngomong masalah jadwal, kita ngomong masalah mungkin kamu ini terhubung dengan seseorang yang pergerakannya ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Nah ini, ya, karena aku lihat dengan hadirnya Knight of Wands, ini memang orang ini itu, kamu terhubung dengan orang itu yang lagi semangat-semangatnya kerja, bisa juga seperti itu. Orang yang lagi excited banget, lagi seneng-senengnya untuk kerja, lagi seneng-senengnya untuk kesana kesini, bisa juga seperti itu. Ini yang membuat kamu ragu ya teman-teman. Ace of Swords ini sendiri, Ace of Swords itu kayak kamu berpikir ulang di sini, memikirkan ulang ya, karena yang kamu inginkan adalah apa sih? Kita lihat ada Nine of Swords, Nine of Cups. Ini adalah suatu dimana apa yang menjadi feel kamu, apa yang menjadi keinginan kamu, bukan keinginan ya, jadi kayak perasaan. Aku lihat Nine of Cups ini tentang emosional perasaan, ya, emosional perasaan. Dan di sini aku melihat kamu menekan diri kamu. Aku juga melihat ada emosional ya, di sini ada suatu emosional. Aku melihat seseorang yang ada apinya juga gitu loh. Mungkin pergerakan dia, tingkah laku dia juga bikin kamu emosional, bisa juga seperti itu. Ini kamu kayak ini yang membuat, nggak tahu, di sini aku melihat dengan hadirnya Four Swords ini sendiri kayak pikiran juga. Ya, Nine of Cups ini menandakan bahwa bisa saja kamu berharap dia begini, kamu berharap dia begini, berharap dia begini, berharap dia begini. Kalau dia nggak bisa melakukan sesuatu terhadap kamu kecewa di situ. Ya. Karena yang kamu inginkan adalah apa? Dia bisa ada buat kamu dan sesuai dengan keinginan kamu, biar kamu bahagia, biar kamu senang. Intinya seperti itu. Nah di sini aku lihat juga ada Ace of Swords di kamu. Kamu kayak mencoba, kayak ada sesuatu yang memang harus nah, kamu belum tahu, mungkin gini, bener gak sih dia kayak gini, bener gak sih? Kalau aku lihat dengan hadirnya Ace of Swords itu kayak kalaupun ini adalah suatu pesan, ini ada sesuatu yang memang harus diubah dari
Nah ini loh, sebelum mengatakan sesuatu, sebelum bertindak, sebelum memutuskan sesuatu, ini kayaknya harus dipikirkan dulu, bener nggak? Kedepannya bener nggak? Nah ini loh. Ya, karena kita lihat ada love yourself first. Berarti intinya apa? Bisa saja kamu terhadap pasangan kamu jadi banyak pikiran, merasa nggak tenang. Ya. Jadi kayak bisa saja di sini pikirannya udah kayak bercampur aduk, berharap bahwa pikiran-pikiran yang ada dalam pikiran kamu ini satu persatu bisa terlepas. Makanya aku lihat ada Nine of Cups, kamu ada harapan-harapan dia, kayak kamu itu menginginkan dia begini, berharap begini, berharap begini, berharap begini. Ya. Nah, sedangkan keinginan-keinginan kamu yang seperti ini yang membuat energi dia ada di Wheel of Fortune. Ya. Wheel of Fortune, apalagi mungkin saja kondisinya lagi poor timing ini tadi, waktu yang nggak tepat, dan ini terlalu mungkin, nah ini loh, ya kan, juggling banget. Mungkin secara pikiran kamu sadar bahwa apa yang kamu lakukan ini nggak benar gitu, tapi nggak tahu kenapa emosi, jadi kayak perasaan kamu, tapi kamu ingin ini gitu loh. Kamu secara pikiran sebetulnya iya sih, sebenarnya gue nggak bisa kayak gitu, tapi perasaan itu jedek banget. Nah ini loh, gimana sih? Mungkin secara logika kamu tahu bahwa yang kamu lakukan ini nggak benar, tapi perasaan kamu yang jedek banget gitu loh, nggak tahu gitu loh. Ada tekanan di sini, juga ada tekanan perasaan, karena perasaan kamu ini kayak aku berharap dia begini, aku pengen dia begini, aku pengen dia begini, aku pengen dia begini. Nah ini ya. Oke, aku lihat juga ada Air of Wands ya teman-teman. Air of Wands ini ingin keluar dari situasi stuck ya. Tapi kita lihat cuman ada di Air of Wands. Berarti ini belum bisa stuck di sini. Ya, belum bisa keluar dari situasi ini karena aku melihat ada the Wheel of Fortune di dia. Dia merasa bahwa kejadiannya begini terus, begini terus, begini terus, begini terus, begini terus. Nah, dengan hadirnya Five of Pentacles karena poor timing, jadi kayak di saat kamu butuh dia mau kayak gimana pun kamu, seolah-olah dia udah nggak peduli. Jadi kayak udahlah terserah kamu mau mikirnya kayak gimana, kayak gitu. Ya. Aku lihat ada Page of Pentacles. Sebetulnya kalau aku melihat dia berpikir itu kayak mengalami jalan buntu. Jadi kayak aku melihat masalah yang nggak pernah kunjung selesai ini membuat dia ini juga kayak nggak ngerti apa yang harus dia lakukan. Intinya seperti itu. Ya, nggak ngerti. Jadi kalau aku tanya apa yang kamu lakukan dengan kondisi, nggak ngerti deh. Udah nggak tahu deh. Udah apa kata nanti deh, kayak gitu. Jadi pas kamu mungkin ingin komunikasi atau apa sama dia, kayak seolah-olah udahlah terserah kamu aja deh. Toh nanti kejadiannya kayak gitu-gitu lagi. Setiap kali ada komunikasi selalu kayak gitu lagi, bertengkar lagi, apa lagi, gini lagi, gitu lagi. Nah gini. Ya. Tapi kayak dia ini udahlah apa kata gitu. Ya. Karena aku lihat semakin dia berusaha untuk memahami kamu, semakin gak ngerti juga gitu loh. Ini kalau aku lihat semakin dia untuk berusaha untuk ngertiin, tapi nggak bisa juga gitu loh ya. Nah ini loh. Berharap memang aku melihat itu kayak dia itu berharap ini tuh segera berakhir. Berakhirnya itu apa, kejadian seperti ini terus. Mau sampai kapan ini kayak gini terus gitu loh. Dia ingin bener-bener apa nggak bisa lembaran baru lagi nih gitu loh. Nggak bisa kayak berbaik lagi nih gitu loh ya kalau aku lihat. Nah ini. Jadi ini memang kita lihat dengan hadirnya Wheel of Fortune. Kalau memang ini kejadian ini seperti ini terus, ya, jika memang ini terjadi untuk Libra ya, love yourself first loh di sini. Love yourself first itu kayak sayangi diri kamu. Ya. Your self respect. Sayangi diri kamu. Karena aku lihat ada Four Swords ya, teman-teman. Ya, berarti aku melihat mungkin saja dalam pikiranmu tuh banyak banget. Nah, itu loh. Sampai-sampai ini bisa mudah untuk terbakar. Pikiran ini bisa jadi emosional. Karena banyak sekali keinginan yang ya kalau dia bisa, kalau nggak bisa, ini bisa jadi sakit hati. Makanya di sini aku melihat bahwa
secara pola pikir kamu tahu bahwa ini ada kayak kamu ingin menghentikan situasi ini, ya, menghentikan cara kamu mencintai dia. Nah ini loh, cara kamu mencintai dia ini kamu merasa bahwa oke, ini kayaknya salah gitu loh. Tetapi perasaan itu kayak jedek banget kalau dia nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan gitu loh. Makanya ini aku melihat ada juggling, ya, di kamu, juggling. Jadi kayak situasinya ini bener-bener kayak bikin kamu ini, gue harus kayak gimana, ini perasaan begini, logikanya begini. Your self respect ya teman-teman di sini. Jadi kayak apa ya, suatu hal, kalau kita contoh ini ya, ini hanya contoh aja ya. Banyak sekali yang ini teman-teman yang ada di sekitar aku ya, bukan klien. Banyak kayak jadi contoh itu gini. Walaupun udah punya suami, ini terutama untuk cewek-cewek ya, hey, walaupun udah punya suami, udah punya anak, dandan, nah kayak gitu, biar suami itu masih terklepek-klepek walaupun sudah punya anak, nggak usah, ngapain juga udah punya suami, udah punya anak. Nah ini kita nggak bisa respect terhadap badan kita sendiri. Jadi bawaannya ya udah punya suami, nggak usah dandan seadanya aja, enggak. Nah itu juga bisa, ini yang pertama. Atau yang kedua, your self respect. Setiap kali ada perubahan sedikit, pikir nggak bisa makan, tidur nggak nyenyak, nah badan juga kita nggak merespek terhadap badan kita sendiri. Nah ini contohnya ya teman-teman, maksudnya nih. Jadi kalau kita sayang terhadap diri kita sendiri, maka kita bisa menyayangi seseorang itu dengan baik. Kalau kita bisa menyayangi diri kita sendiri dengan baik, kita juga bisa menyayangi orang lain dengan baik. Kalau kita ini bawaannya cerah, ya, auranya enak dilihat, maka pasangan itu pasti akan enak juga lihatnya kita. Nah ini loh. Jadi aura-aura positifnya ini yang akan harus aura-aura positif yang dikeluarkan, bukan aura yang negatif. Udah datang-datang nih, kalau ini suami ya, datang-datang capek gitu, datang gitu, lihat istrinya, aduh, udah bawaannya gerutu, marah-marah atau gimana, ini bisa jadi nggak nyaman juga ya suami. Ataupun ini juga buat suami sendiri ya, kalaupun ini laki-laki, setiap ada masalah di kantor, setiap ini bawaannya udah datang, ini bawaannya marah-marah, itu juga jangan ya. Nah ini, aku ini punya banyak masalah begini. Nah ini juga jangan ya. Jadi kalau seberat-beratnya masalah di kantor, cuci tangan dulu, mandi-mandi dulu, enak-enak dulu. Nah kayak gitu nih contohnya. Jadi kita ngomong masalah love yourself first dah, ini loh ya teman-teman. Jadi aku hanya ingin mengembangkan di kartu di sini. Ya, ini sangat penting berarti untuk hubungan di sini. Ya. Sayangi diri sendiri, maka kita bisa menyayangi orang-orang di sekitar kita. Kalau kita tidak bisa menyayangi diri kita, nah minimal gitu. Gimana kita bisa sayang terhadap orang lain kalau kita sendiri tidak bisa menyayangi diri kita sendiri? Seperti itu minimal ya. Oke. So sekali lagi itu untuk Libra, aku akhiri. Kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.